Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah kami yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, yang sudah naik ke sorga, sudah bangkit naik ke sorga, menyediakan tempat buat kami. Dan saat ini juga Tuhan Yesus hadir bersama kami melalui Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan membawa kami kepada hati yang penuh damai dan sukacita. Sebab di luar Tuhan, tanpa Tuhan, tidak ada kedamaian dan sukacita. Dan ketika kami dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kami mendapatkan kedamaian, sukacita yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Bapa di surga, kami sudah menyembah-Mu dengan puji-pujian dan doa. Dan kami ingin terus mengarahkan segenap jiwa kami tertuju kepada-Mu untuk menyembah-Mu. Ketika kami mendengarkan sabda-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, dan terlebih diberikan kepada kami dorongan dan kemauan untuk kami melakukan firman Tuhan. Ya Bapa di surga, urapilah juga hamba-Mu yang tidak memiliki apapun yang akan disampaikan selain firman-Mu saja. Kuasailah hati, pikiran, serta lidah bibirnya, sehingga apa yang disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, dan Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Senang sekali pada kesempatan ini kembali saya bisa melayani Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun secara virtual. Saya tidak dapat melihat Bapak Ibu saudara semua, tapi Bapak Ibu saudara bisa melihat saya di layar. Senang bisa juga melihat di sini Pendeta Moili, puji Tuhan, sudah lama tidak bertemu, juga Bapak Tatang, dan juga rekan-rekan yang penata layan yang juga sudah terlibat pada pagi ini. Tema firman Tuhan pagi ini adalah diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya percaya bahwa saudara mendengar dan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 5 ini sudah dari ayat 3 sampai 7. Jadi sudah ada 5 poin bagaimana Bapak Ibu Saudara belajar menjadi orang yang berbahagia. Dan minggu ini masuk ke poin ke-6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengalami kebahagiaan? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kebahagiaan? Ada orang yang memberikan ungkapan bahwa
kebahagiaan adalah pilihan. Kebahagiaan adalah pilihan, bukan akibat, bukan adalah hasil dari apa yang telah kita perbuat, tapi adalah pilihan. Maksudnya adalah kalau Bapak Ibu Saudara itu memilih untuk mengikuti firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 7 yang kita sudah pelajari, 5 poin, berarti kita sudah menjadi orang yang berbahagia. Sekali lagi, kebahagiaan adalah pilihan. Kalau kita pilih mengikuti perintah Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya belajar ada 5 levels of happiness atau 5 tingkat kebahagiaan. Yang pertama adalah physical happiness, kebahagiaan secara fisik. Misalnya ketika kita saat ini mengalami tubuh yang sehat, itu pasti adalah suatu kebahagiaan. Apalagi di tengah-tengah saat ini di mana pandemi COVID-19 masih merajalela. Kalau kita bisa sehat, bugar, itu adalah suatu anugerah Tuhan. Dan kita pasti berbahagia. Lalu yang kedua adalah intellectual happiness. Kita sering diajar oleh orang tua kita bagaimana supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya pendidikan yang tinggi. Nah, kita pun kadang-kadang sebagai orang tua mau terus belajar. Ada kalanya kita belajar sesuatu yang kita belum pernah kita pelajari. Misalnya, ada satu orang pendeta teman saya, Bapak Ibu Saudara juga pasti kenal, yaitu Pendeta Hendranata Budiarto. Ketika dia habis mengalami stroke, tidak banyak kegiatan, dia belajar main keyboard. Setelah dia bisa main keyboard, kemanapun dia pergi, dia pasti main keyboard, tunjukkan bahwa dia bisa. Berapa kali ketika Pendeta Randy khotbah di tempat kami di Pondok Kepenre Puncak Cipanas, Pendeta Hendranata ikut dan selalu bawa keyboard. Dan dia main. Dia sangat bahagia kalau orang bisa melihat bahwa dia itu bisa main keyboard. Intellectual happiness. Yang ketiga adalah aesthetical happiness. Bapak Ibu Saudara juga mungkin sebelum pandemi sering jalan-jalan. Saya tahu Pak Tatang itu paling suka jalan-jalan. Dia pernah sampai keliling dunia mungkin kemana saja melihat tempat-tempat yang indah. Dan kita pun begitu. Begitu mata kita melihat tempat-tempat yang indah, kita rasanya bahagia. Saya pernah naik ke atas gunung gede, tapi tidak sampai ke puncak, tapi sampai ke air terjun saja. Sudah sampai di situ saja lihat air terjun, saya waduh, bahagia bener, bisa sampai ke tempat ini. Ya tapi ya pulangnya 3 hari badan pada ngerentak semua, pegal semua kaki. Yang keempat, moral happiness. Kita selalu juga diajar bagaimana berbuat baik. Ada kalanya kita sulit untuk melakukan hal yang biasanya kita perbuat itu selalu gagal. Lalu kemudian suatu ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang tadi kita tidak bisa. Suatu perbuatan baik yang akhirnya membuat kita itu akhirnya bisa lakukan. Misalnya saudara mau mengampuni orang yang membenci saudara. Waduh, sulitnya setengah mati. Tapi ketika saudara bisa melepaskan pengampunan kepada orang tersebut, dan saudara pasti akan berbahagia, lepas beban. Nah, yang kelima disebut spiritual happiness, kebahagiaan rohani. Nah, kebahagiaan rohani ini tercipta, slide berikutnya, ketika makhluk ciptaan bertemu dan memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Inilah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang membuat kita itu betul-betul merasa hidup kita itu berkelimpahan, puas. Kita bisa bertemu dan memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Nah, inilah juga yang dimaksud
merasakan hadirat Tuhan, saya percaya itu adalah kebahagiaan yang menyeluruh, yang utuh, yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang lain. Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria, jikalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Yesus tidak berbicara mengenai air sumur, tapi mengenai kemanisan dunia ini. Air dari dunia ini. Kamu tidak akan puas lagi menikmati apapun yang ada di dunia ini. Dan memang betul, tidak pernah ada yang bisa memuaskan kita dengan apapun yang kita dapat dari dunia ini. Tetapi Yesus katakan, kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Tidak pernah berhenti. Kebahagiaan yang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah kebahagiaan rohani, spiritual happiness, kebahagiaan yang tertinggi. Nah, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Pertanyaan adalah, apakah ada orang yang melihat Allah? Apakah ada orang yang melihat Allah? Kalau kita membaca di Alkitab, ada beberapa orang yang diberikan karunia khusus, diberikan penglihatan, ada penampakan Allah. Misalnya Musa, ya, seperti berhadapan muka dengan Tuhan. Misalnya juga itu bagaimana juga dengan Yakub yang melihat ada tangga ke sorga. Lalu juga dengan Manoah, ya, bapaknya Simpson yang mengalami juga bagaimana seperti berjumpa, mendapat penglihatan, melihat Tuhan. Lalu Daniel, ya, lalu juga Elisa, ya. Dan terakhir di dalam perjanjian baru bagaimana juga, ya, Saulus, ya, ketika dia mengejar orang-orang Kristen sampai ke Damaskus, dalam perjalanan dia melihat satu sinar, ya, yang terang membuat dia akhirnya dia terjatuh dan sampai juga mengalami buta, dan Tuhan juga akhirnya melalui itu juga membawa Paulus, memanggil Paulus untuk menjadi hambanya. Jadi Tuhan bisa memberikan penampakan, ya, kepada orang-orang yang diberikan karunia khusus, ya. Tuhan menampakkan diri berupa terang, berupa itu api, angin, bahkan juga bisa melalui mimpi. Tapi ada orang yang melihat Allah, kemuliaan Allah, wujud Allah? Tentu saja tidak, sebab Allah adalah roh. Tidak seorang pun dapat melihat Allah. Bahkan Alkitab juga, ya, mengatakan begini, Keluaran pasal 33 ayat 20. Lalu lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya kalau orang melihat Allah, berarti dia mati. Nah, di dalam konteks daripada Keluaran pasal 33 ini, kalau kita baca juga ayat-ayat sebelumnya, itu dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, itu berbicara bagaimana Allah itu menunjukkan kemuliaannya kepada Musa. Tapi Musa tidak bisa melihat wajah Allah, hanya melihat punggungnya Allah ketika berjalan, dan Allah menaungi Musa dengan tangannya, dan lewatlah Allah di depan Musa untuk melihat kemuliaannya, tapi tidak melihat seperti itu wajahnya. Nah, kalau disebut itu sepertinya Musa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, itu adalah figuratif. Bukan betul-betul seperti Allah berbicara, seperti misalnya saya berbicara dengan Pak Tatang ngobrol, atau dengan Pak Randy ngobrol, ya. Kelihatan orangnya di depan kita, bukan. Ya. Tetapi yang mengindikasikan atau menunjukkan bahwa betapa akrabnya hubungan mereka antara Allah dengan Musa. Betapa dekatnya sampai mereka itu berhadapan muka berbicara. Itu maksudnya.
Sebab tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Kalau melihat Allah itu berarti mati. Juga di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 juga dikatakan firman Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Apakah perkataan Tuhan itu adalah kontradiksi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan? Tentu saja tidak. Sebab yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bukan memang seperti kita melihat Allah wujudnya, kemuliaannya. Bukan itu. Yang dimaksud adalah bagaimana orang bisa menikmati hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan dengan akrab, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu maksud daripada ayat ini. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu suatu hal yang sangat-sangat istimewa. Dan saya percaya kita semua ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah sekarang kembali kepada ayat ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini juga mengindikasikan atau menunjukkan bahwa mereka itu dalam level persekutuan yang amat dekat, hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Yaitu siapa? Yaitu orang yang suci hatinya. Apakah ada orang yang suci hatinya? Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Roma pasal 3:23 tidak ada di sini. Saya akan bacakan saja. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apakah ada orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan kalau begitu? Dapat bergaul akrab dengan Tuhan, karena kita orang berdosa dan tidak mungkin itu gelap bisa bersama dengan terang. Tidak mungkin itu yang najis bisa bersama dengan yang kudus. Untuk dapat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berikan jalan melalui Yesus Kristus. Kalau kita mau melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita harus datang kepada Yesus Kristus. Slide berikutnya, Yesus Kristus adalah penyataan wujud Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau kita mau melihat Allah, mau berjumpa dengan Allah, kita harus datang kepada Yesus Kristus. Allah yang turun ke dunia jadi manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, supaya orang bisa mengenal siapa itu Allah. Yohanes pasal 14 ayat 9 saya baca. Kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Filipus yang bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus Kristus dengan sangat terbuka mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Allah Bapa yang adalah yang bertakhta di sorga, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam Yesus Kristus. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, salah satunya supaya orang bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau melihat Allah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dan mengalami pergaulan yang akrab dengan Allah, maka kita harus datang kepada Yesus. Slide berikutnya, maka itu oleh anugerahnya, lewat saja itu, oleh anugerahnya,
Ya. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sehingga sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mendapatkan penyucian dosa dan disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang suci. Jadi kalau kita bisa mendapat penyucian dosa, itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, sebab perbuatan kita tidak mungkin bisa menyucikan dosa kita. Bahkan jelas dikatakan dalam surat Roma, Tuhan bahkan tidak membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat. Tidak satupun orang yang dibenarkan karena melakukan hukum-hukum Taurat. Lalu apa artinya hukum Taurat diberikan? Tujuan hukum Taurat diberikan supaya orang mengenal dosa. Dengan membaca hukum Taurat seperti cermin di depan dia itu, maka orang bisa mengenal siapa dirinya. Orang berdosa, itulah maksud Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia. Khususnya waktu itu kepada orang Yahudi. Supaya orang mengenal dosa, dan karena mengenal dosa akhirnya mereka perlu penyucian dosa. Dan melalui hukum Taurat diberikan satu kiasan, yaitu setiap orang berdosa harus mendapatkan pengampunan dosa dengan mempersembahkan domba ataupun sapi yang tidak bercacat celah, supaya imam itu menyembelihnya dan juga akhirnya darah itu dipercikkan di atas daripada tutup pendamaian tabur perjanjian sebagai korban penebusan dosa manusia. Itu hanya sebagai kiasan. Sebab yang sebenarnya adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu yang percaya kepada firman Tuhan bahwa dosa sudah diampuni, itu ibarat mendapatkan secarik cek mundur. Ya, kalau orang yang usaha pasti ngerti cek mundur. Misalnya kalau orang itu mau bayar sesuatu, ya dia kadang-kadang buka cek. Ya, ceknya itu misalnya ya tanggal 22 Desember. Jadi nanti hanya bisa diuangkan uang itu pada waktu tanggal 22 Desember. Cek itu adalah pembayaran, sudah lunas dibayar, tapi jatuh temponya adalah nanti 22 Desember. Orang-orang Yahudi percaya kepada apa yang Tuhan firmankan melalui hukum Taurat bahwa mereka dapat pengampunan dosa. Tapi ceknya itu belum cair. Cairnya kapan? Waktu Yesus mati di Golgota. Maka dikatakan sudah selesai. Sudah lunas dibayar. Nah, kita bersyukur. Zaman anugerah ini kita sudah mendapatkan penyucian dosa. Semua orang yang datang kepada Yesus, percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, mendapatkan penyucian dosa. Dan semua agama mengajarkan supaya orang itu semuanya mendapatkan pengampunan dosa. Mereka diberikan cara, berikan peraturan, diberikan dalil bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan penyucian dosa. Tapi apakah mereka dapat jaminan penyucian dosa? Tidak ada. Hanya Yesus yang datang ke dunia yang berkata sanggup menyucikan dosa kita. Maka itu dia berkata kepada orang perempuan yang berzina, dosa-dosamu sudah diampuni. Kepada orang lumpuh, dia juga berkata dosa-dosamu sudah diampuni. Hanya Yesus yang sanggup menyucikan dosa, mengampuni dosa. Maka itu orang Yahudi berkata, apa kamu Allah sehingga kamu bisa berkata mengampuni dosa? Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukurlah untuk anugerah ini. Bersyukurlah karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, kita sudah mendapatkan jalan untuk mendapatkan penyucian dosa. Sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia. Sehingga kita bisa kembali bersatu dengan Bapa. Tanpa penyucian dosa, kita tidak mungkin bisa bertatap muka, bergaul, berjumpa dengan Bapa di sorga. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa kita sudah bertemu dengan Tuhan? Apa kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus? Percaya tanpa reserve.
Percaya 100%, jangan misalnya percaya itu hanya sekedar hanya saat ini supaya kita ini jadi orang Kristen. Banyak orang-orang muda yang salah mengerti. Mereka punya pikiran bahwa saya nggak mau sungguh-sungguh dulu jadi orang Kristen sekarang sebab saya nggak tahu jodoh saya nanti agamanya apa. Susah nanti saya kalau dapat jodoh yang bukan agamanya itu Kristen, tidak seiman. Bagaimana nanti saya bisa menikah? Jadi mereka akhirnya menjadi orang Kristen yang 50%. Bahkan ada orang tuanya yang menganjurkan, iya udah kamu ke gereja tapi jangan serius dulu. Nanti kalau kamu dapat jodoh bukan orang Kristen, bagaimana? Susah nanti. Nah itulah makanya banyak jadi orang Kristen yang separuh-separuh. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi orang Kristen tidak bisa 50%, tidak bisa 60%, tidak bisa 80%, tapi harus 100%. Roma pasal 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tanpa resep, jangan kita percaya Tuhan tapi separuh-separuh. Reserva itu, kata reserva, saya kaitkan dengan misalnya kalau kita punya mobil, itu pasti ada ban serep. Apakah ban serep itu dipakai oleh kita ketika kita nggak ada ban kempes? Tidak. Ban serep tetap ada di mobil, tapi tidak akan dipakai kalau bannya itu nggak kempes. Tidak ada misalnya tiba-tiba kita jalan, mau ganti ban Kalau ada orang seperti itu tuh, wah itu perlu dipertanyakan kenapa dia stres. Tapi masa ban yang nggak kempes kok tiba-tiba dia bilang, mau ganti ban Kalau ban kempes baru dia pakai ban serep. Nah banyak orang Kristen juga begitu. Ya, pakai ban serep. Kristen itu sama serep saja. Sementara kalau nanti itu bisa berubah, saya berubah. Tuhan tidak berkenan kepada saudara yang punya pandangan seperti itu. Percaya Yesus sekarang atau saudara tidak sama sekali. Kalau kita mau hidup bahagia, berarti kita harus suci hatinya. Kesucian hidup memang itu bukan hal yang mudah sekarang ini, khususnya buat orang muda. Banyak sekali ujian, banyak sekali itu tantangan, banyak sekali pencobaan yang membuat orang itu mudah untuk hidupnya itu penuh dengan kenajisan. Melalui internet, bejibun itu yang namanya itu hal-hal yang menyenangkan mata, yang memuaskan kedagingan, itu terlalu banyak. Bersyukur di Indonesia masih ada juga ya peraturan-peraturan yang supaya kita itu tidak sampai ya gampang saja untuk membuka internet dengan situs-situs yang tidak perlu kita buka. Tapi kalau misalnya di luar, wah itu bebas. Ya, bebas, apalagi kalau sudah pergi ke negara-negara maju yang sudah modern itu, kayak di Eropa, itu yang nama itu ya yang memuaskan mata dan memuaskan daging itu terlalu banyak. Sehingga untuk menjaga kekudusan, kesucian hidup itu tidak mudah. Nah, kalau dikatakan bahwa kita sudah percaya Yesus, kita sudah dikuduskan, lalu kenapa kita juga perlu sekarang mendapatkan kesucian? Perlu untuk menjaga kesucian supaya kita terus menikmati hadirat Tuhan. Sebab tanpa kesucian saudara tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudara jadi orang Kristen, sudah mendapatkan lahir baru hidup saudara, menikmati juga hidup bersama Tuhan waktu itu, dan saat itu saudara diterima juga menjadi anak-anak Allah, Roh Kudus tinggal dalam hati saudara. Tapi terus dijaga. Kalau tidak mungkin saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan hanya ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita mendapatkan hidup yang berbahagia. Ya maka itu saya akan simpulkan lagi ya beberapa slide yang akan saya sampaikan. Yang berikutnya, orang yang suci hatinya adalah orang yang sudah lahir baru, di mana Roh Kudus sudah memenuhi hidupnya.
Orang yang suci hatinya adalah orang yang sudah terima Yesus Kristus, percaya 100%, lahir baru, jadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah mati dengan hidup yang lama, di mana Roh Kudus sudah tinggal memenuhi hidup saudara. Disitulah kita berjumpa dengan Tuhan. Dan itu harus dijaga. Harus terus menerus kita juga menjaga hidup yang kudus supaya kita bisa terus menikmati hadirat Tuhan, melihat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, keselamatan, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka selanjutnya adalah Roh Kudus akan mengajar pikiran kita. Ya, slide berikutnya. Roh Kudus akan mengajar pikiran kita sehingga memiliki pikiran untuk hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saya percaya orang yang bisa mengalami hidup yang dipimpin Roh Kudus seperti ini, pikirannya itu selalu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, itu orang yang berbahagia. Pasti dia berbahagia dan sangat berbahagia sebab dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 8. Lalu Efesus 4 ayat 31. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan membuang dari dalam hatinya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Orang yang suci hatinya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang bersedia membuang dari dalam hatinya segala kepahitan. Roh Kudus akan menolong kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau kita izinkan Dia bertindak dalam hidup kita. Bukan kita, tapi Roh Kudus. Buang segala kepahitan, sampah-sampah dalam hati kita. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat Allah kalau kita punya kepahitan hidup. Tidak mungkin. Yang ada selalu di mata kita, di pikiran kita, hal-hal yang semua itu negatif, yang membuat kita itu tidak bisa sukacita dan apalagi bahagia. Buang. Kalau saudara anak muda pernah disakiti oleh orang tua, berikan pengampunan. Orang tua memang harus mendidik anak, kadang-kadang mungkin terjadi salah paham. Berikan pengampunan kepada orang tuamu. Lepaskan pengampunan. Jangan biarkan engkau mengalami kepahitan hidup sehingga engkau tidak pernah mengalami hidup yang bahagia. Suatu ketika ada orang muda yang sakit sampai dianggap itu sakitnya itu serius sekali. Dokter bilang, wah ini sakit apa susah diobatin. Nah setelah itu akhirnya datanglah seorang psikiater untuk coba selidiki apa yang terjadi dengan anak ini. Dan anak itu pun dengan menangis dia ceritakan semua apa yang dialami ketika dia masih bersama orang tuanya. Kepahitan-kepahitan membuat dia itu tidak bisa lagi menikmati hidup ini. Dia menghancurkan hidupnya karena gara-gara kepahitan. Lalu kemudian psikiater yang orang Kristen juga itu katakan, bertobatlah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Buang semua segala kepahitan. Dalam nama Yesus minta pengampunan dosa dan juga minta supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa orang tuamu. Dia belum pernah bisa berdoa untuk bisa mengampuni orang tuanya. Tapi setelah dia berdoa itu, bebannya terlepas. Dan tak lama kemudian berangsur-angsur sakitnya pun sembuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saudara mau hidup berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya. Karena dia akan melihat Allah. Kalau kita bisa buang pikiran kita yang negatif, perasaan kita yang negatif, dan melakukan semua yang positif, maka kita akan menikmati berjumpa dengan Tuhan. Dan kita adalah orang yang berbahagia. Slide berikutnya, jadilah orang yang berbahagia, yaitu bergaul akrab
dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau jadi orang berbahagia, saudara mau melihat Allah, datang kepada Yesus. Maka itu berdoalah, saya mau jadi orang yang berbahagia. Karena saya mau bergaul akrab dengan Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini. Saya mau buang semua segala pikiran-pikiran yang jahat, yang negatif. Saya mau buang dari hati saya semua segala sampah-sampah kepahitan, kegeraman, iri hati, dendam. Saya mau buang semua. Dan saya mau hidup bergaul dengan Tuhan. Akhirnya saya tutup dengan kesimpulan. Orang yang suci hatinya akan mengalami suasana surgawi di bumi. Kita belum menikmati surga secara utuh. Nanti pada waktu kita meninggalkan dunia ini, itulah awal di mana kita menikmati suasana surgawi yang utuh. Tapi sekarang, seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apakah saudara mau jadikan bumi seperti sorga atau mau jadikan bumi seperti neraka? Banyak orang berkata bumi seperti neraka, hidup saya seperti neraka. Jangan seperti itu. Tapi kalau kita mau supaya suasana surgawi itu ada, kita alami di bumi ini, datang kepada Yesus. Biarkan Dia menyucikan hidup kita, memurnikan hati kita, membasuh semua dosa kita. Maka kita akan jadi hidup baru dalam Yesus Kristus. Manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan orang yang suci hatinya akan mengalami suasana surgawi di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami yang dulu harusnya orang-orang yang dihukum, orang-orang yang celaka karena kami adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak punya pengharapan di dunia ini. Hidup kami tidak berarti, hidup kami kosong. Tapi setelah Tuhan memanggil kami, memilih kami, dan kami datang kepada Tuhan dengan segenap jiwa kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan juga merubah hidup kami. Ya Tuhan, kami rindu supaya juga banyak terjadi perubahan-perubahan buat anak-anak muda khususnya di GKRI Kelapa Gading ini. Sejak muda mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga hidup mereka ke depan penuh pengharapan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janji. Sebab apa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Dan kami mau serahkan hidup kami sekali lagi supaya kami terus menjaga kesucian hidup, supaya kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buang dari segala pikiran hati kami hal-hal yang jahat. Berikan kepada kami kemauan yang dipimpin Roh Kudus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar dan kami renungkan, kiranya dimeteraikanlah dalam hati kami, sehingga menjadi pedoman buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.